Suluk Gatoloco merupakan karya sastra Jawa anonim yang muncul pada awal abad 19 di zaman Mataram, Surakarta, yang menceritakan perbincangan atau perdebatan antara Gatoloco dengan Dewi Perjiwati mengenai hakikat pria wanita, papan perilaku dalam asmaragama, dan asal terjadinya benih manusia. Suluk Gatoloco berisi perbincangan tasawuf falsafi tentang hakikat alam dan konsep-konsep metafisika. Banyak orang menganggap Suluk Gatoloco lebih nakal ketimbang Serat Centini, bahkan porno. Ia juga membenarkan dan menganjurkan hubungan seks sebagai salah satu cara berdialog dengan Tuhan. Beberapa tokoh di sekitar Gatoloco punya nama yang berkonotasi dengan seksualitas, dari Darmo Gandul hingga kelima istri Gatoloco. Tokoh Gatoloco digambarkan sebagai seorang anak raja Suksma Wisesa dari kerajaan Jajar Ginawe yang berparas jelek sekali. Ia mempunyai seorang hamba yang sangat setia bernama Darmo Gandul. Gatoloco disuruh belajar oleh bapaknya agar ia memperoleh ilmu sejati. Gatoloco tak cocok dengan model tradisional pahlawan Jawa atau prajurit kesatria yang anggun, resi pertapa yang bijak, muslim yang soleh, ataupun raja yang budiman. Gatoloco dan penulisnya juga sama sekali tak berminat pada daftar dan keberagaman ajaran yang mereka tampilkan. Hanya ada satu pengetahuan yang dianggap penting, yaitu pengetahuan mistis tentang lelaki sejati, dan Gatoloco memaparkan kerumitannya dan mempertahankannya dengan penuh kemarahan dan kasar, kebijaksanaan yang liar, dan urakan. Suluk Gatoloco beredar dalam bentuk naskah rapi pada tahun 1883 dan kali pertama diterbitkan secara terbatas sebagai buku di Surabaya pada tahun 1889. Ketika terbit tak ada reaksi publik yang bermusuhan, namun respon tajam muncul ketika pada bulan Januari tahun 1918 surat kabar berbahasa Jawa, Jawi Hiswara, organ Sarekat Islam cabang Surakarta, menerbitkan sebuah artikel yang memfitnah Nabi Muhammad sebagai pemabok dan pemadat. Berdasarkan bagian dalam Suluk Gatoloco, sejumlah aktivis Islam yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto meresponnya dengan membentuk tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Muncul pula kecaman dari pers pribumi, unjuk rasa di Surabaya, dan 42 lokasi di seluruh Jawa, serta desakan agar pemerintah kolonial menuntut editor Marto Darsono dan penulis artikel Jojo Dikoro. Tapi kontroversi itu kemudian mereda, digantikan isu lainnya, sebagaimana kini berita mudah beralih seiring beralihnya isu. Penistaan terhadap Islam sudah terjadi bahkan ketika Indonesia masih dijajah oleh VOC. Contoh dua buku sastra anonim yang berisikan olok-olokan terhadap syariat Islam adalah Suluk Gatoloco dan Serat Darmo Gandul. Terdapat analogi yang dibuat-buat oleh Suluk Gatoloco dengan bunyi seperti ini. Santri berkata, "Engkau makan babi, asal dan saja engkau makan. Engkau tidak takut durhaka." Itu adalah sebuah bentuk penolakan syariat Islam dengan analogi yang sekenanya dan mengandung tuduhan. Merebaknya sastra anonim di kalangan elit Jawa pada masa itu disinyalir merupakan propaganda dari Belanda, meskipun Belanda memenangkan perang dengan Pangeran Diponegoro. Namun Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Bagi para priai, kemenangan Belanda menandakan takluknya seluruh Jawa kepada pemerintah kolonial Belanda, sehingga ketaatan mereka tidak tertuju lagi pada kewibawaan Islam, namun pada kewibawaan Kristen. Saat itu, Islam dituduh merenggut kebudayaan Jawa yang agung, seperti Majapahit. Belanda mencoba membenturkan kebudayaan Islam dengan kebudayaan Jawa, karena hal tersebut memberikan peluang yang besar bagi Belanda untuk menempatkan agama Kristen sebagai agama mayoritas di Jawa. Namun kristenisasi di Jawa tidak berjalan lancar karena masyarakat Jawa pada umumnya berpandangan bahwa Kristen identik dengan penjajahan yang menyengsarakan rakyat. Menurut peneliti, dalam Suluk Gatoloco terdapat beberapa paragraf yang secara eksplisitnya mencita-citakan kekristenan orang Jawa, yaitu serat Arab. Di zaman waktu niki sampun boten kanggo resah sijol adil lan kukume ingkang kangge mutusi prakawis serate jeng Nabi Isa rahimahullah yang memiliki arti
serat Arab di zaman sekarang sudah tidak terpakai. Hukumnya meresahkan dan tidak adil yang digunakan untuk memutuskan perkara adalah serat Kanjeng Nabi Isa rahimahullahu. Adapun yang lainnya berbunyi wong Jawa ganti agama, akeh tinggal agama Islam benjing ganti agama Kawruh. Yang artinya orang Jawa ganti agama, besok banyak yang meninggalkan Islam, berganti menganut agama Kawruh. Agama Kawruh yang dimaksud adalah agama Nasrani. Merujuk pada nama dan dialog yang berlangsung di Sulugatalojo, karya ini seolah ingin menjadi kritik pedas, sarkasme, dan perlawanan terhadap formalisme keagamaan yang terlalu kuat. Bahkan dari namanya sendiri, karya ini ingin melawan kekakuan dengan menghadirkan sesuatu yang dianggap tabu, najis, dan kufuru di mata agamawan, yang mana Gatoloco merupakan gabungan dua kata, gato sebagai alat kelamin laki-laki dan loco sebagai kocokan, sehingga artinya alat kelamin yang dikocok. Berbagai dialog dalam suluk ini, baik Gatoloco bersama santri dan guru mengaji pondok pesantren, maupun Gatoloco dengan Dewi Perjiwati. Penulis suluk Gatoloco menghadirkan dialog yang menggambarkan semangat kritik dan perlawanan atas sikap dan pandangan keberagamaan yang cenderung formal, tekstual, dan kurang menghargai dimensi terdalam agama mistik. Secara substansi, muatan utama suluk ini menampilkan kelenturan pandangan kejawaan saat harus menggunakan berbagai pandangan siwa tantra atau Buddhisme maupun tasawuf Islam. Lebih dari itu, suluk juga menampilkan superioritas tersebut bahkan dibangun dengan penggunaan teman-teman tasawuf Islam seperti roh ilafi atau roh idafi, nur muqamat atau nur Muhammad, jauhar awal atau jauhar awal, makrifat atau disebut makrifat, tauhid atau tauhid, dan lain-lain. Dengan aturan relatif pornografik dan kritik yang cukup tajam, kehadiran Gatoloco senantiasa mengundang reaksi keras dari mayoritas Islam. Oleh karena itu, suluk Gatoloco dalam perkembangannya pernah dilarang beredar oleh pemerintah sejak tahun 1963 berdasar Undang-Undang Nomor 4 PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum. Suluk Gatoloco mengandung unsur-unsur penghinaan terhadap agama Islam, yaitu pada pupuh 5, 6, dan 10. Berikut adalah hinaan Gatoloco terhadap agama Islam. Pada pupuh 5, terdapat penghinaan terhadap Islam, yaitu tentang Ka'bah, di mana ketika guru ngaji berkata bahwa Ka'bah adalah pusat dunia yang ada di Mekah dan sebagai kiblat sembahyang pagi para ulama. Tetapi menurut Gatoloco, Ka'bah hanya batu yang disembah dan bukan pangeran atau Allah, yang senyatanya batu yang dijadikan sebagai tanda lahiriah bagi orang takabur yang melihat Mekah itu seakan-akan melihat Allah. Pada pupuh ke-6 adalah hinaan Gatoloco terhadap agama Islam, yaitu Gatoloco tidak mempercayai kitab Rasulullah atau Al-Quran. Gatoloco malah tertawa keras dan menyebut guru ngaji keparat karena mempercayai kata-kata dalam kertas dan mengikuti bukunya orang Arab, bukan malah peninggalan leluhurnya. Pada pupuh 10, penghinaan dalam suluk Gatoloco kepada agama Islam, yaitu penghinaan Gatoloco terhadap 2 kalimat syahadat. Gatoloco mengartikan bahwa 2 kalimat syahadat itu sebagai seorang laki-laki dan perempuan di tempat tidur yang berniat akan bersetubuh. Jika sama-sama mau, maka akan mendatangkan hasrat dan akan tumbuh benih yang menjadi seorang anak. Ada beberapa pandangan yang menilai bahwa suluk Gatoloco memiliki syarat akan muatan tasawuf, yakni tentang hakikat hidup, sangkan paraning dumadi, dan juga tentang manunggaling kawula Gusti. Oleh karena itu, suluk ini dilarang peredarannya. Menurut Sesetya dalam bukunya yang berjudul Kontroversi Ajaran Kebatinan,
menyebutkan bahwa Suluk Gatoloco ini memang sempat dilarang di Orde Baru karena menggegerkan dalam konstelasi perpolitikan di tanah air yang menyangkut perdebatan abadi antara kaum kebatinan dengan kaum santri. Juga penggemblungan mengenai wacana Manunggaling Kawula Gusti yang saat itu menjadi polemik panjang. Padahal dalam konteks kebatinan dan tasawuf, wacana tersebut sangat dikenal di masyarakat Jawa atau yang biasanya disebut dengan yang pertama, warangko mancing curiga, curiga mancing warangko. Paribasan ini menggambarkan hubungan ideal sehingga tidak ada konflik di dalam membangun ketentraman dan kemakmuran antara seorang pemimpin dengan rakyat haruslah dapat melaksanakan perannya masing-masing serta mampu membangun kerjasama yang baik. Yang kedua yaitu mati sajroning urip, urip sajroning mati. Ungkapan itu sendiri memiliki makna mengenai kehidupan yang penuh dengan dinamika berupa senang, pahit, getir, dan lain sebagainya. Di mana manusia dituntut untuk sabar dan tawakal terhadap takdir Tuhan serta percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah tercatat jauh-jauh hari sebelum dunia diciptakan. Suluk Gatoloco bukannya anti-Islam, melainkan menggugat ketidaktuntasan pemahaman terhadap Islam, karena kebanyakan orang hanya memahami Islam sebatas permukaannya saja. Banyak dari mereka yang ahli fikih, ahli hadis, ahli Al-Quran, namun mereka mengesampingkan tasawuf, sehingga mereka terkadang menilai seseorang hanya dilihat dari penampakan luarnya saja. Mereka tidak mempertimbangkan sisi dalamnya. Akibatnya, mereka sering menjadikan ilmunya sebagai bahan untuk menjatuhkan orang lain.